Hai, welcome to More Talk. Pagi malam ngobrol terus. Oke. Malam kali ini di More Talk kali ini ya. Ya, di More Talk ini kali segmen ini. terbaru dari More Night Official. Ya. Dan ini pertama kali nih kita nih. Pertama kali nih kita nih. Sebelumnya perkenalkan, nama gua Arif dan ini partner gua Dan gua Hanaps. Anaps. Dan kita tuh lagi di mana sih syuting? Ini kita lagi di PVJ Coffee. PVJ Coffee. Ini kopinya boleh diminum dong. Oh, Enak kayaknya nih. Boleh. Wah, Ini apa nih? enak banget ya, sumpah enak banget ini. Rainbow Mocktail. Wah. Rainbow Mocktail ya. Kalau dikocok jadi warna apa tuh? Kalau dikocok jangan. Nanti Kenapa? tumpah-tumpah. Oh. Iya. Ya, tapi malam kali ini kita nggak berdua Iya. karena kita kedatangan guest, bintang tamu, salah satu seorang stand up komedian. Nah, yang dulunya juga katanya pemain band. Dulunya pemain band. Nah. Dia lahir dan besarnya di Bandung, cuma lahirnya di Cianjur. Ya. Ini dia Tamarandi. Iya. Halo. Halo Bang Tama. Apa kabar? Baik. Apa kabar Bang Tama? Baik. Udah lama ketemu nih. Tuh, Sibuk banget kayaknya ya. jangan bintang tamu lah. Apa dong? Tamu doang aja nggak ada bintangnya. Ya Kan nanti orang ekspektasinya bintang siapa ini? kan udah pada tahu Tamaran itu siapa. Ini Tapi kalau yang nggak tahu nih bisa ditanya emang sebenarnya Tamaran itu siapa sih? Nah. Secara apa ya? Lagi suka stand up comedy, lagi suka podcast, lagi suka bisnis juga. Oke. Sekarang mah seorang ayah juga. Seorang ayah. Dari berapa anak? Satu. Satu anak. Satu. Nggak mau nambah lagi. Itu kan pertanyaan tetangga tuh kayak gitu. Betul ya, tetangga nanya gitu. Nggak mau Ya. nambah lagi. Nggak mau ada cucu gitu. Mau ada cucu, ntar lah. Masih lama ya. Udah anak gue masih 5 tahun. Kaget kalau tiba-tiba punya cucu. Kaget ya. Jadi Tamarandi tuh asalnya pemain band kan sebenarnya Bang? 2009 ya. 2009. 2009 iya. Itu di Bandung berarti. Iya, band pertama gue di Bandung. Berangkat dari mana sih bisa ngebentuk band? Biasanya masih muda gitu kita cari hal yang bikin cewek amazed, ngapain ya, waktu itu lagi rame band juga, gue bikin band aja gitu. Oke. Gue kerja di radio juga, jadi ada orang dalam buat naikin lagu gue. Oke. Dulu gue nge-MC, awalnya sih gue nge-MC di acara Road to School gitu, Ghost to School gitu, ada satu band lagi launching, gue MC-nya, terus gue pikir-pikir yang MC mah gak ada yang minta foto ya, kalau Nggak ada yang bandnya minta foto, banyak ya. yang minta foto, kenapa gak gue nge-band aja. Akhirnya ngajakin teman-teman buat bikin band, bikin gue. Walaupun gak bisa main alat musik sama sekali, gak bisa nyanyi juga. Tapi posisinya sebagai apa? Nyanyi sama nge-rap sih. Woi, nge-rap. Iya kan, kalau nggak bisa nyanyi kita pura-pura bisa nge-rap aja gampang Iya kan. sih. Gitu. Waktu itu kayaknya Iya, gitu, padahal iya. susah juga ternyata. Tapi akhirnya bikin band juga di 2009. Sampai 2009 sampai tahun kemarin gue mesti nge-band-bandan sih, cuman kalau seriusnya 2009 sampai 2015 lumayan. itu kalau nggak salah kebentuknya setelah sholat isya kan ya berjamaah. Soalnya kan namanya after isya gitu. After Isya. Ya. Itu tuh karena iseng aja dulu pas sebelum punya band ngomong kayak gue dengar di radio ada band sore sama band Sore ya. Iya, sore itu kan. itu hype banget tuh sore. Dulu ada band namanya Senja juga tuh, band indie gitu, terus gue bilang anjing sore, ntar kita bikin lah Bada Isya gitu. Bada isya. Akhirnya pas bikin band namanya apa ya, pas manggung pertama tuh belum punya nama, pas ditanya MC-nya namanya apa, gue jawab After Isya gitu, dipakai aja udah. Bawa hoki akhirnya bawa hoki. Tapi bagus sih namanya ya. Bagus. After isya. Tapi kayak anak soleh ngeband. Iya. Kalau 4.20 kan after subuh. After subuh. Iya, 4.20. Tapi 4.20 ya? Iya. After apa before tuh? Perasaan subuh 4.35 tuh kayaknya. Oh, berarti Itu sebelum subuh. Lagi sholat subuh, Lagi sholat sholat sunnah lah. itu katanya pahalanya lebih besar gitu. Oh gitu ya? Ya, katanya. Tapi ya kan saya bukan Soleh ustadz sekali. ya. Ya, semoga aja. Oh Ya. iya. Terus berangkat dari band nih. Ya. Tamarandi ini menjadi seorang stand up comedian itu kapan dan kenapa bisa terjun ke sana sih? Gue pernah jalan dua-duanya sih nge-band sama stand up, karena kenikmatannya beda ya ketika di atas panggung as a personil band sama stand up tuh beda. Stand up meledak di Indonesia tuh 2011. 2011 itu gede. Sebelum itu gue udah nonton stand up, cuman yang luar karena di Indonesia belum ada kan. Apa siapa tuh yang ditonton? Gue nonton Bill Burr, Chris Rock. ya Chris Rock, of course, Bill Burr. Gue suka juga Tom Segura. Tom Segura. Gitu, Tom Segura tuh kalau nggak salah dari Cina ya? Enggak, Tom Segura. Asia masuknya.
Enggak. US juga. US juga. Eh, Jim Jeffries favorit kalau di luar, Jim Jeffries, Andrew Schultz, ya banyak lah beberapa gue nonton, tapi gak terlalu ngerti juga karena mereka bahasa Inggris. Ya. Kevin Hart. Kevin Hart ya nonton juga, banyak kan. Tadi kan pertama nonton stand up comedy itu 2011 sampai akhirnya 2012 mulai jadi stand up comedy. Mulai nyobain. Gue nggak tahu sih disebut stand up komediannya kapan ya, tapi pertama kali open mic 2012. 2012. Nah itu pemicunya, triggernya apa tuh? Apa karena hidupnya abang terlalu banyak tragedi sampai akhirnya udahlah gue jadi stand up comedy aja? Karena kan komedi itu dari tragedi ya kan? Iya. Biasanya. Justru kalau gue nggak pernah buat tragedi hidup gue jadi bahan stand up gue. Gue cukup bersyukur dengan apa yang gue punya, dan itu tuh kekurangan dalam stand up. Katanya harus banyak ngeluh kalau stand up ya. Katanya harus banyak. Gue tuh bersyukur sama hidup gue, cuman gue tuh punya inferiority complex gitu. Gak pernah ngerasa punya teman, gak pernah ngerasa baik-baik aja. Gak pernah ngerasa bisa sukses dan lebih dari orang lain. Pokoknya inferior, itu yang bikin gue nge-band juga makanya. Karena ketika di panggung tuh gue ngerasa, oh ini nih gue ada yang lihat gitu. Apalagi di stand up lebih puas lagi karena kalau ketawa di stand up itu kan tulus ya, jujur, maksudnya itu spontan, kita nggak dibikin-bikin orang dengar hal yang lucu ketawa tiba-tiba gitu. Dan gue seneng dengan ketulusan itu, gue ngerasa punya teman ketika on stage sebagai stand up comedian. Akhirnya juga ya mau jadi teman gue secara tulus. Gue tuh nggak pernah percaya bahwa ada orang yang tulus sama gue dari dulu, kecuali pas gue lagi di panggung stand up. Oke. Karena berarti stand up tuh ngebentuk segalanya jadi tulus gitu. Iya, karena ketawa, semua emosi yang muncul dengan spontan tuh gue rasa tulus. Ketawa, tersinggung, marah, itu tuh tulus. Karena mereka tuh nggak berpikir dulu, tapi bertindak dulu baru berpikir. Oke. Dan gue rasa ketika ada orang yang ketawa, wah punya temen nih gue. Tamaran ini yang gue tahu tuh awalnya berarti muncul dari stand up Bandung. Betul. Terus kalau nggak salah tuh pernah ada di Metro ya? Iya, di Metro TV. Di Metro TV itu tahun berapa berarti? Kalau nggak salah 2012 akhir deh. Itu emang tawaran dari Metronya atau ada acara sebelumnya? Jadi Metro ngelihat Ada acara di Comedy Cafe Jakarta yang tempatnya Ramon Papana. Itu gua, Bintang BT dan siapa tampil, ada beberapa orang, 6. Dari 6 itu yang ditawarin cuma gua sama Bintang BT waktu itu. Oke. Kalau nggak salah ya. Itu 2012. 2012. Dari situ tuh sempet ngerasa nggak lucu nggak sih atau gimana? Karena kan kalau tapping itu kan tappingnya jatuhnya ya. Iya. Tapping dan penontonnya gue juga kurang tahu sih kalau stand up Metro tuh kayak gimana si konsep penontonnya tuh pure atau memang ini bayaran. Pure, waktu itu pure. Seru sih, ambience-nya enak, ketawanya juga real. Abis itu dapat lumayan exposure pas di Metro, walaupun sebetulnya di Metro cuma 1 kali on air, abis itu off air sekitar 3 kali, tapi nggak pernah on air lagi. Oke. Tapi cukup seneng sih sama ambience-nya stand up di Metro. Karena penontonnya itu benar-benar penikmat stand up kayaknya. Di 2012 tuh bener ya? 2012 itu. Berarti berangkat dari 2011 nonton stand up dari US. Betul. Penasaran, akhirnya terjun di 2012. Termasuk cepet dong masuk Metro. 6 bulan gua. Tapi masuk Metronya termasuk cepet. 6 bulan gua nggak dapet tawa. 6 bulan? 6 bulan, tiap minggu naik panggung nggak ada yang ketawa. Ngebom terus ya berarti? Ngebom terus. Itu di Bogor ya berarti? Di Bogor, waktu itu ada Green Light Cafe atau Green Cafe, gue lupa. Green Cafe kalau nggak salah. Di 2 itu tuh ngebom terus bro. Oh, oke. Sampai MC waktu itu aja pas present gue tuh, ini komik yang kerjanya sebagai produser radio, waktu itu gue produser radio. Tapi gue nggak tahu lucunya di mana. Gitu. 6 bulan itu terus akhirnya ditawarin di Metro. Nah setelah dari Metro itu? Nah itu tuh ketika setelah lewat 6 bulan, datang momen beruntun tuh. Gue lagi kerja gue keliling Indonesia, waktu itu dikirim ke Medan, seminggu di Medan open mic. Oke. Di Medan open mic. Waktu itu ternyata di minggu pas gue di Medan, open mic-nya bukan open mic biasa tapi lomba. Sumatera Utara Stand Up Competition, lomba gede. Pertama. Kayak stand up fest? Mungkin di Medan kayak gitu. Di Medan kayak gitu. Kayak street comedy tapi Street se-Medan comedy. lah ya, Sumatera Utara. Gue iseng ikutan, masuk final 10 besar, dapat juara 3. Nah dari situ momennya beruntun. Juara 2-nya Lolox, juara 6-nya Indra Jegel. Yang dari Medan semua? Iya. Tahu Indra Jegel sekarang walaupun dia dulu juara 6 gue kalahin, sekarang dia kemana kan karirnya melesat. Gue nggak kemana-mana. Beda nasib. Oke bang, jadi kan lu udah dapat banyak banget nih berarti hal yang lu dapat dari stand up comedy ya.
yang paling berkesan apa tuh Bang dari stand up komedi nih? Karena yang gue dengar dari tadi lu cerita lu yang paling banyak insight-nya dari stand up komedinya ini kan. Iya. Yang akhirnya lu sampai sekarang akhirnya jadi podcaster. Podcaster. Nah, 10 tahun stand up banyak dapatnya. Senangnya banyak, sedihnya juga banyak, panggung-panggung aneh juga banyak. Karena kan gak semua IO tahu stand up kayak gimana, jadi asal undang aja. Salah undang dan salah jam. Biasanya gitu. Salah jam pas makan. Gue pernah tuh di Geraha Manggala Siliwangi pelepasan atlet PON Jabar. Pelepasan atlet PON Jabar. Okay. Jadi mereka habis training camp, ngumpul buat dilepasin buat lomba PON. 500 atlet. Wow. 500 atlet, terus gue liat MC-nya nggak diperhatiin, ada band juga nggak diperhatiin. Wah gila berat nih gue rasa. Pas MC-nya naik present gue dia bilang kayak gini. Berikutnya kita bakal dihibur sama stand up comedy, sekaligus kalian kalau pengen makan boleh ngambil ke belakang. Dia Tamarandi, gua Gitu naik bubar semua. Boleh ngambil ke belakang. Iya dong. Tamarandi sama rendang ya enakan rendang loh. Mereka di training camp gak makan apa-apa, Pak. Iya, kan Dia. atletnya juga udah Iya. capek anjing mending makan aja lah. Gue gak ada yang nonton. Gue lagi stand up ya sampai ada seksi dokumentasinya naik panggung pinggir gue terus bilang, "Maaf Mas, saya mau motoin yang makan." Di panggung gue lagi stand up. Wah itu tragedi banget sih kayak itu. Banyak yang aneh-aneh. Gue pernah stand up ngehibur orangnya 2, sisanya motor sama mobil gitu di parkiran. Gak ada orang. Acara partai kan acara partai. Pernah. Gue ngejuriin lomba-lomba partai. Pernah. Tapi asik gak itu kali itu? Asik, gue lumayan suka sih kalau untuk corporate ya, karena kalaupun ketawanya kecil, duitnya gede. Iya sih. Corporate gitu soalnya. Iya sih, bener sih. Dan sentilan-sentilannya juga enak kayaknya. Ya, makin sini makin enak sih main corporate, gue udah tahu cara mainnya. Jadi udah ketemu polanya mah, seneng lah main di corporate. Jadi berarti manggung yang paling mungkin nggak berkesan sih ya. Jadi jatuhnya kayak atlet PON beres. Ya, itu yang worst ya. Beres perlombaan lah istilahnya, terus dipanggil untuk stand up. Ya. Udah gitu dipersilakan buat makan penontonnya. Itu paling nggak enak. Tapi kalau disebut yang paling oke sih, gue juga nggak bisa milih karena banyak banget. Yang berkesan ya. Final tour pertama gue di Garut itu suka banget karena pertama kali tour. Iya, tour. Itu turnya Itu 2016 pertama kali gue tour solo ya. Pertama gue. Nama acaranya apa kalau? Tamasya. Oh, Tamasya Kota ya? Ya, Tamasya Cinta. Oh, Tamasya Cinta. Tamasya Cinta itu cuma 3 kota sih turnya, cuman gue seneng banget. Kemarin Titap juga gue seneng banget, tur gue kedua Itu. yang di Bandung. Iya. Itu gue seneng banget. Bandung Cimahi. Sama tampil di depan idola tuh seneng banget, di depan Adri, di depan Kukuh, di depan Panji tuh. Oh iya, Seneng-seneng banget lah. Kukuh dan Panji dan Adriano. Adri itu nonton. 3 besar komika favorit gue, Kukuh, Adri, Panji. Sebetulnya dia satu lagi tapi udah nggak aktif sih. Siapa? Krisna Hareva. Oh, Krisna Hareva. Iya, cuman nggak aktif. Itu 4 besar idola gue lah sampai sekarang kalau di Indonesia ya. Oh, itu berarti pas manggung di Bandung. Pas manggung di Bandung, Kukuh di Bandung gue opener, Adri lihat gue di Naked. Oke. Di notice sama idola tuh Oke. something lah. Iya sih. Wah, sekelas Adri, sekelas Krisna Panji. Hareva, Iya. Panji Di Pragiwaksono. notice mereka tuh udah prestasi lah. Sampai akhirnya masuk ke kompetisi lain juga kan? Ya. Suca Indonesia. Suca Indonesia. Oh, iya. 2015. 2015 bener. Lu apa sih? Gue lupa. 2015. Itu karena emang audisi atau emang udah dapet golden ticket atau gimana tuh ceritanya tuh? Jadi itu Suca 1 Ah. prototype. Hmm. Audisinya internal. Gue tuh nggak di audisi. Nggak di audisi. Gue tuh kalau nggak salah, gue tuh cuman komika cadangan. Oh. Oke. Jadi gue nggak tahu benar atau nggak. Kalau nggak salah yang gue dengar adalah udah ada 24 peserta. Udah kepilih 24 peserta. Pas dilihat lagi daftar sama produsernya, nggak ada yang dari Bandung. Oh. Sedangkan penonton Indosiar dari Bandung gede, Jabar tuh gede. Jadi Oke. mereka bilang kan kalau kompetisi di Indosiar adalah perwakilan mana gitu Iya, ya. Kota tuh penting banget buat penonton. Ya. Akhirnya disuruh nyari tuh yang Bandung. Dikirimlah kalau nggak salah itu pun bukan gue yang pertama dikirim videonya ke sana. Siapa? Gusman kalau nggak salah. Oh, Gusman. Cuman waktu itu Gusman tuh masih pakai materi ngondek gitu, dan di TV tuh lagi sensitif. Yang kayak gitu ya? Ya, gagal Gusman. Yang dikirim kedua bukan gue juga, Anto. Iya. Anto Bangor, tapi Anto itu dia kan emang komika Bandung tapi asli Betawi, jadi ngomongnya Betawi banget. Produser lihat ini mah nggak kelihatan Bandungnya gitu. Jakarta Banget. Akhirnya gue dikirim, yaudah ini. Dan gue tuh ditelepon H-1 karantina. H-1 karantina. Jadi besok karantina, hari ini jam 4 sore tuh
Gue baru tahu gue masuk. Berapa segmen berarti di Suca? Di Suca 2 minggu. 2 minggu. Sampai 16 besar lah. 16 besar Sampai berarti 16 itu besar. berapa segmen tuh? Kan ada per episode gitu kan ya? Iya 2 episode gua, 2 Dua- episode. dua episode. 2 episode doang. Dua. Minggu pertama, minggu kedua gitu. 2 episode doang. Wah, itu stres sih ternyata di TV. Kenapa tuh? Tuntutannya Bang ya. Tuntutan karena pertama kali kaget juga kompetisi ternyata kayak gitu, terus Indosiar lumayan banyak gimmick setelah stand up-nya kan. oke. Terus benar-benar harus liatin personanya siapa. Jadi karena di minggu pertama gue ngomongin gue anak band, minggu kedua tuh harus ngomongin anak band lagi, sedangkan gue gak punya materi itu akhirnya Oh, bikin. oke. Minggu kedua akhirnya ngeblank karena banyak pikiran mau merit, waktu itu mau merit, Oh, oke. mau merit, kantor cuti udah sebulan, harus ganti materi 2 jam sebelum tampil kalau nggak salah gue disuruh ganti materi. Jadi emang banyak pikiran terus ngeblank di panggung. Ngeblank di panggung. Ngeblank di panggung. Kalau lu lihat adegan di video.com masih ada. Iya. Ya ada itu masih ada. Masih ada. Itu tuh nggak kelihatan ngeblank. Karena bagus editingnya, ketawanya kenceng. Aslinya mah anyep. Oh ya. Aslinya Berarti itu anyep. ketawanya cuman voice aja ya? Tempelan aja. Tempelan aja ya. Tempelan oke. aja. Iya. Itu gue syuting jam 2 malam, Pak. Syuting jam 2? Syuting jam 2 malam, Pak. Penonton juga udah pada ngantuk. Wow. Jam 2 malam. Bedanya sama Metro tuh apa tuh? Kalau Metro emang show, Pure show. pure show. Kalau mereka kompetisi. Jadi Iya, kompetisi. yang dilihat adalah rating per episodenya dan segala macam, banyak yang dilihat lah, banyak faktor. Gimmicknya aja panjang kan, setupnya 5 menit, kita tuh bisa setengah jam tuh bergimmick sama juri sama Iya. MC ya. Waktu itu jurinya siapa sih? Suca tuh? Ernest, Radit, Adit ya. Eko Patrio, Si Soimah. Huh? Soima, sama Abdel, 5 Oh. orang. Dimentorin sama Gilang. Gilang Gilang Baskara. Baskara, Sama-sama Gilbas. dari Bandung Iya, juga. si Gilbas. Jadi udah paham lah mungkin ya backgroundnya. Iya, udah tahu. Dari situ gimana tuh? Ngerasa puas atau Ngerasa, aduh, I'm not belong to the TV gitu, kayaknya nggak pas di TV gue. Mendingan main off air aja gitu. Waktu itu nggak bisa main di TV. Ya udah, karena nggak mau diem juga, karena suka banget stand up, ya udah nggak ada kesempatan, bikin kesempatan sendiri lah, bikin panggung banyak tuh dari situ tuh. Bikin tour, bikin show, bikin showcase, banyak lah show akhirnya. berapa kali berarti bikin tour? Kalau yang total ya, bukan cuma sendiri, mungkin 6 kali. 6 kali. 6 kali. Udah 6 tour gue jalanin berarti. Kemana aja? Titiknya? Titiknya dari 6 ini ya gue gabung ya. Bandung, Cianjur, Ciamis, Tasik, Banjar, mana lagi ya? Cirebon, nggak Cirebon, Majalengka, Cikampek, Oke. lumayan. Serang. Wilayah Jawa Barat. Masih wilayah ya, Jawa Barat. Jabar Banten lah, masih Jabar Banten. Rencana ada keluar pulau atau gimana? Tahun ini mudah-mudahan. Tahun ini? Tahun ini mudah-mudahan. Gue udah ngontak beberapa komunitas yang jauh dan mereka udah oke. Let's see lah, mungkin di quarter terakhir tahun ini 2022 gue Kemana kayaknya tuh? agak jauh. Rencana sih pengen sampai Malang, Hmm. Malang, Tulung Agung tuh kemarin udah sempet kontak. Lombok belum sama komunitasnya, tapi Lombok ada sponsor sama tempat yang nawarin juga. Mudah-mudahan bisa Oke. sampai ke Lombok, Bali. Amin, amin. Amin. Tapi berarti Tamarani itu gede banget namanya. Maksudnya sampai luar pulau pun udah banyak yang aksesnya dong. Udah cukup dikenal lah ya berarti. Sepulau Jawa. Nah itu ya kan proses dari Proses. 10 tahun ke belakang. Mungkin reputasi gue tuh bukan ke penonton langsung, kayaknya ya. Setiap gue tour tuh kadang-kadang yang beli tiket gue tuh nggak tahu gue. Oke. Jadi reputasi gue tuh mungkin besar di komunitas mungkin. Ya. Di promotor. Iya. Jadi kayak di Cikampek ada satu local heroes namanya Satya. Dia tuh dihormatin banget lah sama Cikampek. Dia udah pernah bikin show di Cikampek. Fansnya banyak di Cikampek. Nah, Satya tuh punya respect ke gue. Jadi ketika gue bikin tour ke sana, yang jualan tiket tuh Satya. Jadi dia nawarin ke teman-temannya, "Lu suka gue kan? Kalau lu suka gue, tonton nih. Ini mentor gue," dia bilang gitu. Jadi kan dia percayanya ke Satya, bukan percaya ke gue. iya. Tinggal pas gue kesana gue buktiin aja apakah gue beneran sebagus yang dia bilang atau enggak. Waktu di Cikampek sih seru dan sold out. Dan Berapa tuh? Sold out sampai berapa tiket? 100 100 tiket? 100 tiket. Wow, termasuk banyak sih. lumayan. Termasuk banyak. Paling Paling banyak berapa orang sih? Berapa penonton? Selama show ya, selama tour tour 300-an. 300. 300 kalau tour. Kalau di luar tour pernah secara tidak sengaja ditampil di panggung yang 8.000 orang Di Jadi acara- opener itu ya? di Pusenif. Bukan acara stand up, acara musik. acara musik. Oh. Padi Reborn. Oh, acara Padi padi Reborn. waktu itu. Padi Reborn di Pusenif itu kan 8.000-an kalau nggak salah penontonnya.
Kebagian jamnya malam berarti. Jadi gue tuh nggak tahu bakal ditonton semua orang itu. Jadi gue tuh dikasih stage kecil di tengah-tengah Pusenif. Dia bilang nanti tampil pas Padi break. Jadi Padi, breaknya pas gua terus Padi lagi. Gue bilang kan gue di panggung kecil yang nonton orang-orang yang lagi makan di food court doang. Taunya pas gua tampil, lampu stage-nya mati, kiri kanan stage di layar itu gua dan audio gedenya pun suara gua. Jadi yang di depan panggung itu nonton gua. Jadi suara ketawanya dari belakang. Kan gue di tengah, mereka di situ. Ketawanya dari sini, gede. 8.000 8.000-an. Wow, gokil. Goks banget nih, goks banget. Lumayan lah, tapi Goks nggak banget. ngangkat juga sih. Tapi ya lumayan lah prestasi. Bisa enggaknya tamat Lumayan tadi lah, lumayan lah. 8.000. Ada orang tahu dia ngeh. Boleh diminum dulu nih. Iya. Siap. Aus juga sih kita. Dari PVJ Kopi nih, enak nih. Mantap. Ini tahu lada garam ya? Hmm. Boleh sambil dimakan juga. Siap, sambil nyemil ya. cemilan-cemilannya. Kalau ada garam kayak lagu Tulus. Wow. Hati-hati di jalan. Hati-hati di Oh, jalan. iya. Jauh ya, jauh nggak masuk. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau ada yang di kepala, komedi keluarin aja. Oke. Baik semua mah. Mikir juga ini kemana komedinya ya. Bisa ditahan-tahan. Sampai akhirnya terjun ke Podcast. Podcast ya. Podcast juga iseng waktu itu. Podcast gue namanya Belagu Podcast. Belagu Podcast itu awalnya acara radio streaming. Hostnya gue sama Gusman. Dulu ada salah satu kreatif agent gitu kayak di sini. Mereka punya radio streaming, jadi bikin acara Senin sampai Minggu. Spesial show-nya tuh di Sabtu gue sama Gusman. Belagu bekal malam Minggu, makanya malam Minggu. Oke. Nah, si Kunsu punya acara lain juga sama gue lupa Ian Kanlah Orwat, dia tetap ngisi Senin sampai Jumat. Jadi kita tuh nggak ketemu sebetulnya nggak pernah siaran bareng bertiga. Pas podcast lagi mulai rame nih masuk podcast. Si Kunsu ngomong bikin podcast yuk, ayo. Apa ya namanya? Yaudah karena radionya udah bubar, pakai aja lah si Belagu bakal malam minggunya. Toh namanya bagus, kita upload setiap hari Sabtu gitu. Bikin sama mereka bertiga. Dan itu konsisten dari tahun berapa? 3 tahun yang lalu, 2019. 2019. Iya, 2019 kalau nggak salah. 2020 gue nggak tahu. Kalau tahun ini ulang tahun ketiga, matematika gue bodoh. Berarti 2020 ya? 2020. Enggak 2019. 19. Ulang tahun pertamanya 2020, 2021 ulang tahun kedua. Juli ini ulang tahun ketiga. Oke. Berarti gue juga bodoh sih, nggak bisa ngitung tadi. Nggak apa-apa lah. 3 tahun ya berarti. 3 tahun. 3 tahun lumayan konsisten lah. 130-an episode. Iya sekarang. banyak sih, banyak. Lumayan. Banyak pendengar juga berarti. Senasional itu ya? Kan bahasa Sunda full ya. Podcast gue tuh full bahasa Sunda. Oke. Full bahasa Sunda. Tapi kalau pendengarnya dari mana, semua orang Sunda tuh justru yang lagi nggak tinggal di Sunda kan kangen. Suasana ngobrol nongkrong bahasa Sunda. Iya benar. Harian bodoran orang Sunda tuh kangen mereka. Jadi pendengar kita banyak dari luar negeri juga. Oh iya. Wow. Taiwan, Amerika, Jepang. Itu tuh kayaknya 3 negara yang kalau kita bikin merchandise pasti ngirim ke sana tuh. Wow. Ada merchandise juga ya? Jualan Pak, gimana pun caranya. Itu bentuk bisnisnya? Bentuk bisnisnya. Nggak bisnis juga sih, kita iseng-iseng awalnya nggak banyak juga. Bikin kaos yuk, ada yang mau beli ada. Bikin tote bag yuk, bikin. Gitu. Streamer terbanyak berarti berapa orang? Berapa banyak tuh? Selama berapa episode berarti podcast Belagu? Kayaknya bulan ini nyampe 1 juta play deh kalau nggak salah. Wow, goks. Bulan ini. Itu Spotify kan? Spotify doang. Tok Spotify. Emang tayangnya setiap malam minggu? Ya, tayang setiap malam minggu. Setiap Aneh, malam. podcast aneh kita mah. Jadi emang itu sengaja iseng atau gimana? Iseng nggak dimonetize, nggak nyari iklan. Tapi kita kan akhirnya dibawa box to box ya, karena box to box tertarik terus akhirnya kita dibawa manajemen mereka. Sama sekali nggak mikirin aspek-aspek bisnis aja kalau di Belagu tuh. Beneran pure kita Hobi, kesenangan ya gitu ya. pelarian kita bertiga dari hidup. Dari hidup. Masuk Tanpa situ. skrip berarti ya? Tanpa skrip. Tanpa skrip. 1,5 jam, 2 jam Ngobrol. kita cuma nentuin tema aja mau ngomongin apa. Temanya A, dar. Di ngarong ngidul kemana-mana Gitu. gitu ya. Temanya pun ditentuin tuh biasanya pas masuk studio. Masuk dulu studio. Ngomongin apa gitu. Kan udah gitu ya. Beda, Ngomongin apa ya? penyiar beda ya penyiar. Ngomongin apa yuk? Temanya apa? Ini udah belum? Ini kayaknya belum yuk, gas. Tapi dapat mulu punchline-nya. Itu Nggak tahu deh. itu natural sih ya. Natural. Ya Gusman sama Kuns salah satu duo terbaik di Bandung sih kalau untuk MC dan lucu-lucunya. Mereka tuh udah tektokannya udah enak banget. Gue tuh cuman sebagai pelengkap aja sebetulnya di Belagu gitu. Kayak kalau di ketoprak mah kerupuk ya, maksudnya nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau
ada yang kurang gitu kalau nggak ada. Iya. Iya, Tapi kalau ada juga kadang suka dilupain. Dilupain sih, betul. Ketopraknya habis, kerupuknya masih ada. Iya sih. Sering tuh, Ya lebih kayak sering. gitulah gue Iya. di belagu gitu, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau grup tiga-tiganya lucu tuh susah tau. Iya, Susah. susah, Bentrok susah, nanti. susah. Bentrok. Inisiatornya siapa sih podcast belagu itu? Kayaknya Sebenarnya. kayaknya kita bertiga deh. Emang Maksudnya, tiga-tiganya itu tiga-tiganya. inisiator. Kalau yang ngajakin Kunz, yang ngegerakin Gusman, yang punya nama gua, Oke. yang bikin nama konsepnya segala macam gua. Yang ngajakin Kunz yang punya inisiatornya Gusman, kayaknya gua yang punya nama dan Oke. Berarti ini kan Bang Tama tadi biasanya ngebahas komedi itu dari yang tongkrongan nih podcast ya terutama Iya. ya. Nah, kalau menurut Bang Tama nih kultur komedi di tongkrongan Bandung tuh kayak gimana sih, Bang? wah, Bandung pernah terkenal jadi tempat stand up paling berat se Indonesia, Bobber. Iya. Ah, Karena gue nggak tahu ini benar atau enggak, gue juga kayaknya bakal ada yang protes juga kalau gue ngomong. Karena semua orang Bandung ngerasa dirinya lucu, ya kan? Jadi ketika ada orang naik ke panggung, dibilang ini dia stand up komedian, orang tuh udah ngejudge duluan. Mana coba selucu apa? Udah defense mereka tuh, jadi berat. Bobber tuh berat banget. You name it lah, siapa stand up komedian di Indonesia yang terkenal, mereka tuh pas nyoba di Bobber pernah gagal. Ya. Panji siapa Berarti pernah dia bisa, gagal ya. di Bobber. Karena seberat itu Bandung. Jadi karena di tongkrongan pun mereka udah pada lucu ya, ngobrolnya udah pada Ya karena bodoran itu. modornya di tongkrongan. Bahkan gue tuh adalah orang yang gak lucu di tongkrongan. Sama sekali. sama Dulu di band gue 6 orang. Hmm. Gue tuh paling gak lucu di antara 6. Jadi tuh gue tuh kayak mereka berlima ngelucu, gue tuh penikmat. Oke. Gitu terus di mana, di kantor dimanapun gue tuh penikmat terus, nggak pernah jadi yang lucu. Ketika nemu stand up, oh ternyata gue bisa nih belajar untuk berkomedi, nulis, nulis belajar terus aja, nulis belajar. Oh ketika di set gue bisa ternyata lucu gitu. On the stage doang, tapi pas turun ya kadang-kadang ada celetukan yang lucu di kantor pun sekarang mulai keluar, cuman Nggak sering lah. basicnya ya bukan orang lucu justru. Bukan orang lucu. Wah lucu orang Bandung mah. Kalau masalah seni mah, Bandung gua rasa senimannya gila-gila sih, musik, teater, acting. Tapi skena komedinya untuk hari ini gitu. Dari ya mungkin dari zamannya Kang Ibing dan lain-lain sampai hari ini ada stand up komedian itu menurut Menarik sih. Bang Tama tuh. Menurut gua tuh nggak bisa dipisahkan antara komedi konvensional yang dulu sama Yeah. stand up komedi. Tetap bagian dari komedi. Ini kayak stand up komedi itu genre aja, bukan tren, genre aja, jenis komedi. Kayak kalau tren bakal hilang, Oke. kalau genre nggak bakal. Kayak jazz ya ada terus gitu. Ya, karena genre ya. Iya, hip hop ada terus. Ya penggemar hip hop, penggemar jazz kepisah gitu. Jadi emang justru kita harus belajar dari mereka. Lawak grup tuh susah. Gua tahu dari podcast kita bertiga tuh Iya. susah tuh. Ngasih siapa yang umpan, siapa yang golin, siapa yang bertahan, siapa yang ngasih alur itu tuh emang tektokannya harus enak, nggak boleh bentrok segala macam. Lawak Sunda juga susah. Jangan itu nyeritain jokes yang sudah ada pun kita ceritain ulang biar jadi lucu tuh susah. Deliverynya kadang nggak masuk iya. ya. Jadi skena komedi tuh dari dulu sampai sekarang harus berakarnya tetap sama sih komedi mah ya. Semuanya juga sama. Goalsnya juga sama, bikin orang ketawa, cuman cara penyampaiannya aja beda. Si stand up sendiri kan termasuk muda lah, komedi yang lumayan muda dia. Iya, masih baru. Meledaknya cepat. Ah. Meledaknya terlalu cepat bahkan. Tapi nggak apa-apa lah, masih embrio, masih panjang. Panjangnya. Masih bisa diotak-atik ya. Masih bisa diotak-atik banget. Iya. Tapi setuju nggak kalau stand up comedian tuh dianggap eksklusif sama orang-orang? Bukan stand up komediannya sih gue rasa. Dulu mungkin ada miskom, jadi beberapa bukan stand up komedinya, tapi stand up komediannya beberapa dulu merasa eksklusif. Jadi ada jarak antara komedi biasa sama stand up. Bahasa komedi cerdas sih yang memisahkan dulu, karena padahal semua komedi cerdas menurut gue, cuman bahasa itu yang memisahkan. Terus sekarang kan udah mulai cair sekarang semuanya. Pelawak senior belajar stand up, mereka mau stand up komedian main sketsa. Regen kan main sketsa. Sekarang kan pada ke TV juga, Babi dan segala macam. Kiki juga main di Lapor Pa dan lain-lain. Ya udah akhirnya kan cross juga, emang harus gitu kulturnya. Mantap sekali. Thank you Tamarandi. Sama-sama. Thank you Tamarandi. Thank you Thank you. PVJ Coffee yang udah nyediain. Boleh sambil diminum. Siap. Itu tadi obrolan kita ya. Sangat luar biasa ya. Jadi quotes yang bisa kita ambil adalah Nggak ada kayaknya. kerja keras dan konsisten tidak akan mengkhianati hasil. Gitu, mantap.
Mantap. Ya mungkin ada juga yang dihianati, tapi sabar aja udah. Sabar aja. Hidup mah nggak adil udah. Thank you. Sampai ketemu lagi di More Talk yang Sampai selanjutnya. bertemu lagi. Thank you.